Annyeonghaseyo, hai, kembali lagi ke GLA Bali Channel. Oke, jadi di video hari ini saya tidak akan menjelaskan tentang bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, tapi di sini saya akan menjelaskan bahasa Korea. Nah, bahasa Korea yang akan saya jelaskan di sini adalah bahasa Korea dalam percakapan sehari-hari. Nah, jadi buat teman-teman yang kepo dan pengen tahu bahasa Korea kalau ngomong sehari-harinya itu kayak gimana sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit-sedikit ya. Nah, oke, jadi di sini saya akan menjelaskannya base dari video yang sudah kita upload di Instagram kita. Jadi Instagramnya itu adalah @gla_bali. Jadi kalian bisa follow Instagramnya. Namanya ada di bawah sini. Jadi nanti jangan lupa di follow ya untuk lihat video aslinya. Oke. Nah, jadi sekarang kita mulai aja penjelasan yang pertama. Alice. Nah, jadi kan tadi tuh saya memanggil teman saya itu hanya dengan nama. Alice kayak gitu kan. Emang bisa ya kita manggil orang dalam bahasa Korea itu cuma pakai nama aja? Tentu saja boleh. Boleh banget, asalkan kalian itu seumuran atau usia kalian lebih tua dari orang yang kita panggil. Jadi misalnya nama teman kita itu adalah Jungkook, atau nama teman kita itu Minho, atau nama teman kita Baekhyun gitu misalnya ya. Jadi kita bisa aja manggil mereka Jungkook, itu juga bisa. Atau misalnya Baekhyun, kayak gitu juga boleh. Oke, jadi kalau kalian punya teman dan kalian pengen manggil teman kalian dalam bahasa Korea, kalian bisa pakai namanya saja. Terus juga kalau misalnya nama teman kalian itu tidak terlalu panjang, seperti nama teman saya itu kan Elise. Kalau bahasa Korea kan nggak ada, kalau dalam bahasa Korea itu kan nggak bisa manggilnya cuman Elise gitu aja karena hurufnya yang tidak memadai. Jadi biasanya kalau Alice itu dipanggilnya Elise kayak gitu. Nah, kalau itu kan agak panjang. Gimana kalau nama teman kalian itu cuma 2 suku kata, kayak Minho, Jungkook, Baekhyun. Itu kan cuma 2 suku kata kan. Jadi kalau misalnya cuma 2 suku kata, kalian bisa manggilnya dengan akhiran a atau ya. Oke, dengan akhiran a atau ya. Misalnya Minoya. Jadi kalian bisa manggil Minoya. Ingat, ini khusus untuk teman aja. Oke, cuman teman atau usianya lebih muda dari kalian. Terus kalian juga bisa manggil dengan a belakangnya. Kalau misalnya ada huruf konsonan di akhir namanya. Misalnya Jungkooka itu. Oke, jadi kalian bisa manggil pakai ya atau a. Itu kalau misalnya kalian memanggil teman atau usianya lebih muda. Terus gimana kalau misalnya manggil yang bukan teman kalian, atau usianya mungkin kita masih belum tahu apakah dia lebih muda atau apakah dia lebih tua gitu ya. Jadi kalian bisa pakai panggilan si di belakang nama mereka. Misalnya nama teman saya kemarin itu kan Elise. Nah, jadi bisa ditambah si belakangnya kalau misalnya belum tahu usianya. Jadi kalian bisa panggil Elise si, annyeonghaseyo, seperti itu. Atau pakai nama Jungkook si, annyeonghaseyo, Baekhyun si, annyeonghaseyo, seperti itu. Jadi itu adalah bentuk formal untuk memanggil seseorang. Oke? Nih, selanjutnya adalah OW. Nah, OW itu bisa dipakai hanya untuk teman saja. Ya, hanya untuk teman atau yang usianya lebih muda dari kita. Terus gimana kalau mau nanya kenapa gitu untuk orang yang lebih tua? Atau untuk secara formalnya gitu ya. Nah, kalau secara lebih sopannya kalian bisa pakai weyo, seperti itu. Jadi kalian bisa pakai weyo, oke, atau 웬일이세요 itu juga boleh. 웬일이세요 atau 무슨 일이 있어요 itu juga bisa.
무슨 일이 있어요? 네, 무슨 일이 있어요? Jadi kan kalau misalnya ada orang manggil kan, kenapa manggil, ada apa manggil, kayak gitu kan. Jadi bisa pakai 웬일이세요 atau 무슨 일이 있어요? Seperti itu. Oke, selanjutnya 나랑 같이 놀자. Oke, jadi mengajak teman buat bermain. 나랑 같이 놀자. Jadi kalau itu hanya dipakai untuk kepada teman. Oke, hanya kepada teman saja. Atau alias itu dia informal ya. Nah, kalau mau bilang lebih formalnya, 저랑 놀아요. 저랑 같이 놀아요. 저랑 같이 놀아요. Oke. Terus biasanya sih karena sama temen, jadi kalian biasanya pasti pakai 나랑 같이 놀자 gitu. Jadi biasanya kan kalau sama orang yang lebih tua gitu kan agak jarang gitu ya kita ngajak main, atau kalau misalnya sama senior kenalan kita biasanya kita bisa pakai 형 atau 언니 같이 놀아요, itu boleh kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. 지금? 미안해. 지금 미안해. Oke, di sana ada kata 미안해. Jadi dia minta maaf karena kayak mendadak gitu kan ngajakinnya. Jadi kalau misalnya mendadak pasti kita kalau misalnya nggak bisa pasti kita bilang sorry nih atau maaf nih kayak gitu kan. Sama juga di Korea juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya sama teman kita bisa cuma bilang 미안해, 미안해 atau cuma bisa bilang mian. Itu aja juga boleh. 미안. Itu juga boleh. Cuman kalau misalnya nanti kalian ngomongnya diajakin sama orang yang lebih tua, terus kalian kayak nggak bisa gitu kan, nggak bisa buat keluar atau nggak bisa diajak main, jadi kalian harus bilang 미안해요 atau 죄송합니다 kayak gitu. 지금요, jadi 지금nya itu bisa pakai yo belakangnya, jadi kayak 지금요 미안해요 atau 지금요 죄송해요 atau 죄송합니다 kayak gitu. Terus alasannya belakangnya apa kayak gitu. Misalnya 죄송해요 시간이 없어요 atau 죄송해요 나중에 atau 이따가 숙제를 할 거예요 kayak gitu. Misalnya 숙제를 할게요 kayak gitu. Jadi bisa, jadi kalian tinggal bilang 미안해요, 죄송해요, 죄송합니다, terus alasannya apa kayak gitu. Oke, untuk menolak ajakan seseorang. Lanjut lagi. 어디 갈 거야? Nah, jadi kan itu belum dikasih alasannya kan ya. Jadi saya kepo, kenapa kok nggak bisa? Kamu mau pergi kemana? Jadi kalau mau nanya pergi kemana, kalian bisa pakai 어디에 가요? Terus kalau misalnya nanti akan pergi kemana, 어디에 갈 거예요? Itu untuk yang lebih formalnya kayak itu. 어디에 갈 거예요? 어디에 가요? Itu bisa. 이따가 나갈 건데. 이따가 나갈 건데. Jadi 이따가 나갈 건데 itu seperti nanti saya akan pergi keluar kayak gitu. Jadi kalian bisa juga bilangnya dalam bentuk sopannya 이따가 나갈 건데요. Jadi jangan lupa pakai io belakangnya. 이따가 나갈 건데요. Gitu. Oke? 어디가? 같이 가도 돼? Oke, terus saya nanya lagi kan, 어디가? Nah, sama seperti tadi. Jadi nanyanya kalau lebih sopannya itu harus pakai yo. Jadi 어디에 가요? Terus 같이 가도 돼? Itu kan kayak boleh ikut nggak? Kayak gitu kan. Nah, jadi 같이 가도 돼? Kalau bentuk lebih sopannya itu bilangnya 같이 가도 돼요? 같이 가도 돼요? Seperti itu. Itu lebih sopan jadinya. 같이 가도 돼요? Saya boleh ikut tidak? Kayak gitu ya. 마트에 갈 거야. 마트에 갈 거야. Jadi 마트에 갈 거야, saya akan pergi ke supermarket. Terus kalau mau bilangnya lebih sopan gimana? Jadinya 마트에 갈 거예요. Kayak gitu. 미안해, 엄마랑 같이 갈 건데. 미안해, 엄마랑 같이 갈 건데. Jadi kan tadi ditanya 같이 가도 돼요? Boleh pergi bareng? Terus dijawabnya 미안해요 atau 죄송해요. 엄마랑 같이 갈 건데요. Tapi saya akan pergi bersama
ibu kayak gitu. Jadi kalau untuk bentuk sopannya jangan lupa pakai yo belakangnya, jadinya 미안해요. 엄마랑 같이 갈 건데요. gitu ya. 아, 그래. 알겠어. 그럼 나 집에 갈게. 안녕. 안녕. Terus saya bilang, ah, 그래. 알겠어. Nah, ini tentu saja punya bentuk sopan juga kayak gitu. Jadi kalau kere itu kan seperti oh begitu. Nah, kalau dalam bentuk sopannya itu namanya 아, 그래요. seperti itu. 아, 그래요. Terus 알겠어요. jadi 알겠어요 itu bentuk sopannya. 알겠어요. Kadang juga bisa bilang 알겠습니다. Kayak gitu. Oke? Yang artinya baiklah atau oke lah, saya mengerti, seperti itu. Kayak 알았어요 juga bisa. Oke? Terus dia bilang 그럼 난 집에 갈게. 안녕. Jadi 그럼 itu sama dengan kalau begitu. Jadi 그럼 itu seperti kata penutup. Jadi kalau gitu ya. Jadi mau dia dalam bentuk sopan, mau dalam bentuk informal kayak gitu, jadi bisa pakai 그럼. Kalau 그럼 난 집에 갈게. Kalau bentuk sopannya itu adalah 저는 집에 갈 거예요. gitu. Ya, jadi 저는 나는 bentuk sopannya 저는 집에 갈 거예요. 갈게 menjadi 갈 거예요. Lalu dia bilang 안녕. Nah, 안녕 ini bisa diganti menggunakan 안녕히 계세요 dan juga 안녕히 가세요. Terus apa bedanya 안녕히 계세요 dan 안녕히 가세요? Kalau 안녕히 계세요 itu digunakan oleh orang yang akan pergi kepada orang yang tinggal di sana. Jadi kalau misalnya saya akan pergi dan teman saya Elis ini tetap tinggal di rumahnya, jadi saya harus bilang kepada Elis 안녕히 계세요 seperti itu. Nah, nanti Elisnya yang tetap tinggal di rumah bilang kepada saya yang akan pergi 안녕히 가세요 seperti itu. Agak susah ya, tapi kalau sering-sering dipakai pasti jadi ingat. Nah, itu dia video kita hari ini membahas tentang video kita yang ada di Instagram tentang mengajak teman bermain dalam bahasa Korea. Nah, sekarang kalian udah bisa kan ngajak teman kalian atau ngajak kakak kalian atau ibu kalian menggunakan bahasa yang lebih sopan bermain menggunakan bahasa Korea. Oke, sampai sini dulu video hari ini. Jangan lupa klik like, jangan lupa subscribe channel kita dan juga bunyikan belnya supaya kalian tahu kalau kita ada upload video baru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. 안녕히 가세요. 안녕.